Halo, ketemu lagi sama Tonan. Bicara soal Menteri Pertanian kita yang menghilang di Eropa, Pak Syahrul Yassin Limpo. Tonan pengen ingetin kita semua kalau dia itu kader Partai Nasdem. Dia itu kader partainya Pak Surya Paloh. Nah, bicara soal Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem, Tonan juga pengen ingetin kita semua kalau Pak Surya Paloh pernah sesumbar mau bubarin Partai Nasdem kalau ada kader partainya yang terbukti korupsi. Jadi, setelah terbongkarnya kasus mega korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang merugikan negara sampai 8 triliun, yang melibatkan kader Partai Nasdem, yakni Pak Johnny G. Plate. Dan sekarang ada kasus korupsi lagi di Kementerian Pertanian yang ngelibatin Pak Syahrul Yassin Limpo. Apakah Partai Nasdem jadi dibubarin sama Pak Surya Paloh? Kita sama-sama nunggu pembuktian dari janji Pak Surya Paloh. Di tahun 2013, 10 tahun lalu, tepatnya hari Senin tanggal 3 Juni tahun 2013, sewaktu membuka pembekalan para calon legislatif Partai Nasdem di Hotel Mercure, di Ancol, di Jakarta, Pak Surya Paloh pernah melempar sesumbar tersebut. Waktu itu, kata dia, partainya tidak mau menggunakan istilah oknum. Kalau ada anggota terkait tindakan tercela, partai akan bertanggung jawab. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan kalau ada yang terbukti korupsi. Itu janji Pak Surya Paloh 10 tahun lalu. Dalam perjalanan waktu, ada beberapa kader Partai Nasdem yang tersangkut korupsi. Yang terbesar dan paling menghebohkan adalah kasus Pak Johnny G. Plate di awal tahun ini, yang udah merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Dan sekarang, muncul kasus Menteri Pertanian, kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul jadi menteri kedua, dari 3 menteri Partai Nasdem di Kabinet Pak Jokowi, yang tersangkut kasus korupsi. Jadi, ini memang parah sekali. 2 dari 3 menteri Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi. Menurut berita, dugaan korupsi yang menyeret nama Pak Syahrul terkait masalah penempatan pegawai. Puluhan pihak sudah dipanggil dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi itu, termasuk Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri. Menurut informasi, KPK bahkan sudah menetapkan Pak Syahrul dan 2 pejabat kementeriannya sebagai tersangka. Buat nyelidikin dan mencari bukti terkait kasus itu, minggu lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Termasuk di rumah dinas Pak Syahrul di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra, di Jakarta.
Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran. Selain itu, KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Waktu penggeledahan terjadi, Pak Syahrul lagi kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa. Menurut informasi dari Wakil Menteri Pertanian, yaitu Pak Harfiq Hasnul Kolbi, terakhir kali Pak Syahrul memberi kabar sewaktu berada di Spanyol. Setelah itu, tidak ada kabar berita lagi. Sampai dengan kemarin malam, Kementerian Pertanian belum tahu keberadaan Pak Syahrul. Jadi, sekarang ini, praktis ada seorang menteri di kabinet Pak Jokowi yang menghilang. Tonan benar-benar gak habis pikir sama kejadian ini. Bagaimana bisa seorang menteri bisa menghilang? Ya, semoga Pak Syahrul bisa segera ditemukan, bisa kembali ke tanah air, dan bisa diperiksa terkait kasus korupsi di kementeriannya. Dia juga harus diperiksa terkait 12 senjata api yang ditemukan di rumahnya. Dan yang pasti, Pak Surya Paloh juga mesti turun tangan. Dia gak boleh sembunyi. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh harus ikut bertanggung jawab atas kasus korupsi yang membelit kader-kadernya. Dia juga harus bisa menjawab pertanyaan kita semua soal janjinya, soal sesumbarnya, 10 tahun lalu. Kalau konsisten, Pak Surya Paloh sudah saatnya membubarkan Partai Nasdem. Gimana, kalian setuju? Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Jangan lupa kasih like dan komentar. Share video Tonan ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Bye.